Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan kembali mengulas mengenai perkembangan Islam di Indonesia, yaitu masuk ke dalam bab 2 mengenai kerajaan Islam. Nah, sebelum itu kita buka materi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sambil menonton video ini kalian harus membuka buku kalian, buku SKI kalian. Jadi selain usah jelaskan, kalian juga harus melihat dari materi dalam buku kalian, yaitu kerajaan Islam di Sumatera. Sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Kepulauan Indonesia dipimpin oleh raja-raja. Banyak kerajaan berdiri di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara. Kerajaan terbesar adalah Kerajaan Mataram dan Sriwijaya. Setelah Islam masuk ke Nusantara, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Selain Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam lainnya yang berdiri di Pulau Sumatera diantaranya adalah Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Aceh. Berikut penjabaran dari ketiga kerajaan tersebut. Kita akan masuk dalam Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan pertama itu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meuraselu pada tahun 1267 Masehi, dan ada pula yang pendapat lain mengatakan didirikan pada saat dinasti Meuraselu, itu 1285 sampai 1297. Nah, Meuraselu adalah keturunan Raja Perla, sekarang Malaysia, yang mendirikan dinasti kedua di Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarahnya mengatakan adalah sumber sejarah dari catatan perjalanan Marco Polo. Di Perla dijumpai penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan di Samudra Pasai terdapat makam-makam raja Islam dan Gujarat yang memerintah bergelar sultan. Catatan Ibnu Battuta, kronik Cina, adanya mata uang dirham, dan abad ke-16 Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis. Hanya Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh atau Sultan Ali Muqayyati Shah. Ini adalah bukti dari makam Sultan Malikus Saleh atau Meuraselu yang mendirikan dari Samudra Pasai. Lalu Kerajaan Malaka. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Didirikan para Maisora atau Iskandar Shah pada tahun 1366 sampai 1414 Masehi. Adapun puncak kejayaannya pada masa Raja Sultan Mansur Shah, yaitu pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Raja terakhirnya itu Sultan Mahmud Shah. Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, sumbernya yaitu Berita Mahuan. Raja dan rakyatnya memeluk agama Islam. Sumber kehidupannya perdagangan laut. Perdagangan dilakukan di atas jembatan. Kota dikelilingi tembok dengan 4 pintu gerbang serta lengkap dengan menara penjagaan. Timah menjadi alat perniagaan, namun pusat pelabuhan niaga adalah samudra. Nah, itu adalah dari Kerajaan Malaka. Ya, lalu Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pendirinya Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Adapun puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kemundurannya pada masa Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Raja terakhirnya Putri Sri Alam Permaisurinya, Putri Iskandar Muda. Penyebab kemundurannya adalah tidak ada raja pengganti yang cakap. Terjadi konflik terus-menerus. Daerah-daerah kekuasaannya melepaskan diri dan Aceh dikuasai Belanda pada awal abad ke-20. Ya, itu terjadi karena adanya politik adu domba. Ya, adapun kehidupan ekonomi, perekonomian yang utama adalah dari perdagangan. Barang yang didagangkan yaitu lada dan timah, karena daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Mata uangnya dirham. Kehidupan sosial budaya, muncul dua golongan masyarakat yang berpengaruh, yaitu Tengku dan Teuku.
berkembangnya aliran Syiah. Nah, didirikannya Masjid Baitur Rahman pada masa Iskandar Muda, masjid yang kita lihat sekarang ini. Nah, ini peta kerajaan dari Aceh Darussalam. Lalu kerajaan Demak. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah. Pendirinya itu Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Pengganti Raden Patah adalah Adipati Unus yang mendapati sebutan Pangeran Seberang Lor. Mencapai kejayaannya pada masa Pangeran Trenggono. Keruntuhan Demak yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Pangeran Sekar Sedalepen dan keluarga Pangeran Trenggono. Pusat pemerintahan Demak dipindahkan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, ini peta dari kekuasaan kerajaan Demak. Lalu kerajaan Mataram Islam. Pusat kerajaannya di Kota Gede. Raja pertamanya Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan dengan gelar Panembahan Senopati, meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram, memperluas daerah kekuasaan Mataram dengan menundukkan Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon, dan Galuh. Itu adalah kerajaan Mataram Islam. Nah, lalu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pengganti Sultan Agung Amangkurat 1, 2, 3 sampai Pangeran Puger. Susuhunan Pakubuwono terjadi konflik. Tahun 755 VOC membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta yang diperintahkan Sultan Hamengkubuwono pertama dan Kasunanan Surakarta Solo yang diperintahkan oleh Pakubuwono III, tercatat dalam Perjanjian Giyanti. Lalu kerajaan Banten. Peletak dasar dan raja pertamanya Maulana Hasanuddin. Puncak kejayaannya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan perdagangan Banten. Politik Sultan Ageng terhadap VOC sangat keras. Bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Nah, itu adalah kerajaan Banten. Kehidupan ekonomi kerajaan Banten letaknya sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak berdagang dengan Malaka tetapi langsung menuju Banten. Mempunyai bahan ekspor penting yaitu lada, banyak dikunjungi perdagangan Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Mereka membuat perkampungan menurut asal bangsa tersebut. Mata uangnya kasa. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakatnya berlandaskan hukum Islam tetapi sudah dikulturasikan dengan budaya setempat. Seni budaya Islam ditemukan pada bangunan Masjid Banten, Tumpang Lima, dan bangunan gapura-gapura. Susunan istananya menyerupai istana raja yang ada di Eropa. Nah, ini adalah kehidupan ekonomi Banten, kerajaan Banten, dan kehidupan sosial budayanya kerajaan Islam Banten. Lalu kita membahas mengenai kerajaan Goa dan Talo di Makassar. Ibu kota Goa adalah Makassar, yaitu ujung pandang. Secara geografis berada di daerah Semenanjung Barat, Daya Sulawesi, merupakan kerajaan maritim. Sebagai penghasil rempah-rempah, raja pertamanya Sultan Alauddin, Daeng Manrabia, dan Karaeng Matowaya, Sultan Abdullah, Tumamenanga, Ri Agamna, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Lalu Sultan Hasanuddin digantikan oleh putranya Mapasomba, tetapi akhirnya dikuasai Belanda. Secara ekonomi memiliki kekuatan maritim yang sangat tangguh sebagai penguasa jalur pelayaran timur Nusantara karena didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalan. Nah, dan juga sebagai gudang penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah yang melalui atau dari Maluku. Ini adalah kerajaan Islam Makassar, Goa Talo. Lalu kehidupan sosial ekonominya dikenal sebagai pelaut ulung dan pembisnis. Transportasi yang digunakan adalah kapal pinisi dan lambu. Hak monopoli dagang yang dilakukan Belanda tidak mempengaruhi sifat usaha dagang mereka yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Makassar sebagai kerajaan maritim, hubungan dagang diperluas dengan kerajaan-kerajaan di luar wilayah Indonesia. Untuk mempererat hubungan diplomatik, dilakukan perkawinan Raja Goa dengan Putri Mataram. Nah, lalu kita melanjut ke kerajaan Ternate dan Tidore. Terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau Malut yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Terbentuk Uli 5 atau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, dan Uli Siwa Persekutuan 9 terdiri dari Tidore, Makian, Jailolo, dan pulau-pulau yang ada di Papua. Terjadi persaingan antar Portugis.
Ternate dengan Spanyol Tidore. Portugis mendirikan benteng Sao Paulo sehingga terjadi konflik dengan Sultan Hairun yang terbunuh pada tahun 970. Sultan Babullah penggantinya dan berhasil mengusir Portugis tahun 578 Masehi. Portugis melakukan Ternate dan Tidore. Babullah mendapatkan julukan tuan dari 72 pulau. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Karya seni bangunan yang terkenal dari Maluku itu adalah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno. Dan ini sebenarnya Ternate dan Tidore daerah timur sana itu mereka sebenarnya banyak didahulukan oleh kerajaan Islam, tapi karena dijajah oleh Portugis dan Belanda dirubah, lalu disebarkanlah agama-agama Nasrani dan Katolik. Lalu raja-raja yang pernah berkuasa itu Sultan Zainal Abidin, Sultan Tabarid gelar sultannya Sirullah. Lalu ada Sultan Hairun dan Sultan Babullah. Baiklah, demikian materi kita mengenai kerajaan Islam di Indonesia pada hari ini. Kita bahas minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa cari pengetahuan lebih dalam lagi mengenai sejarah kebudayaan Islam terutama di Nusantara agar kita paham dan kita menjadi tolak ukur keberhasilan dan kejayaan peradaban Islam selanjutnya. Terima kasih, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja.